Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Halo Nazra, terus ada Redia ya. Siapa lagi nih? Itu Kak gurunya. Ini orang Bekasi nih. Halo. Berhenti gambarnya. Di rumah tante, karena kencang. Oke. Ini pakai wifi kali tak punya kuota. Kok berhenti? Suka ini? Sebentar lagi kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain. Itu. Bentar. Nih. Sambil nunggu yang lain sebentar. 2 menit lagi kita mulai acaranya. Nih celananya nih. Udah kagak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mariam. Saya Nasla. Halo Nazra, mana Nazra nih? Di Ambarawa. Wow, dari Ambarawa. Assalamualaikum Tante Devi. Waalaikumsalam. Halo Nazla, kita namanya sama. Ini Amar Tante. Ada yang namanya sama tuh. Halo Aidan, udah hadir ya Aidan? Halo. Ini Amar. Yang udah hadir? Aisyah ya? Aisyah Mahira. Halo Ayah. Siapa lagi? Arya ya? Arya. Kemudian siapa lagi? Halo Arya. Tante ini Arya gitu. Halo Tante, ini Arya. Halo Arya. Udah siap ya? Dah. Siap. Karena sekarang udah jam 1 sambil menunggu yang lain gabung karena masih banyak yang belum gabung, baru 32 orang yang daftar. Masya Allah ya, yang daftar ada lulus. Kita mulai aja dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya adik-adik udah hadir, ditemani juga sama bunda atau ayahnya ya. Oke, sekarang Bunda Devi aja ya, bukan Bunda Devi dari Familia kita, Insya Allah akan mengundang Kak Citra sama Kak Rendra untuk berbagi tips menulis dan membuat komik strip. Tapi sebelumnya, sebelum Kak Rendra sama Kak Citra sama Bunda Devi diperkenalkan, sebetulnya ini juga kita ada program dari Mafin ya, kolaborasi sama Mafin, dan kita udah hadir bersama kita ya Kang Dudi. Assalamualaikum Kang Dudi. Salam. Oke. Jelas, Ya, ini kan perwakilan dari Mafin yang akan menceritakan tentang programnya. Silakan Kang. Ya. Perlu ini ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan ayah bunda yang menemani adik-adik hari ini. Ya, senang sekali. Kakak ya, bilangnya kakak aja. Kakak, nama kakak tuh Kak Dudi. Kakak dari penerbit Mafin Grafik. Buat yang belum tahu, penerbit Mafin Grafik itu
adalah penerbit buku anak. Penerbit buku anak menerbitkan kebanyakan sih buku cerita. Ceritanya itu dalam bentuk komik. Ya, ada juga kita menerbitkan buku aktivitas juga ada, tapi kebanyakan kita menerbitkan cerita komik. Nah, yang presentasinya mereka. Yang paling mungkin banyak dikenal kalau adik-adik ke toko buku itu kita menerbitkan namanya itu komik Next G. Komik Next G. Jadi komik Next G ini komik yang Internetnya kurang bagus. Oke. Ya, komik Next G ini adalah komik yang ceritanya itu ditulis oleh teman-teman adik-adik yang seusia 8 sampai dengan 14 tahun. Mereka membuat cerita dan kemudian dikirimkan ke kita, penerbit Mafin Graphics, dan kemudian kita seleksi. Setelah diseleksi, kemudian nanti ceritanya itu dibikin komik. Nah, nanti cerita atau naskah atau gambar komik yang dibikin adik-adik itu kemudian akan dibuatkan oleh komikus, oleh kakak-kakak komikus. Jadi ceritanya dari adik-adik, tapi nanti gambarnya akan digambar ulang oleh kakak-kakak komikus. Nah, salah satunya yang hadir di sini itu Kak Rendra ya. Nah, nanti buku ini akan diterbitkan dan kemudian dikirimkan ke toko-toko buku Gramedia, Togamas, Gunung Agung, mungkin toko-toko buku favorit adik-adik semua, nanti ada di sana gitu. Nah, gimana sih caranya untuk bisa mengirimkan naskah itu, syarat-syaratnya apa aja? Jadi nanti adik-adik tuh akan punya kayak misalnya di komik ini tuh nanti akan tertulis misalnya nama di sini ada Najla dan Kak Rendra. Jadi nanti misalnya ada sebuah cerita, misalnya yang ini nih, Di Rumah Aja, itu tuh karya dari Najla dan Kak Rendra gitu. Jadi merupakan karya kolaborasi akhirnya. Akhirnya merupakan karya kolaborasi antara kakak komikus dan ide ceritanya itu dari adik-adik. Nah, ini syarat-syaratnya ya untuk versi cetak. Ya, untuk versi cetak yang bisa didapatkan di toko-toko buku. Jadi syaratnya itu adalah usianya itu 8 sampai 14 tahun, yang masih di SD berarti mungkin ya. Dan kemudian buat cerita sebanyak 4 sampai 6 halaman menggunakan kertas A4. Jadi bikin dulu ceritanya pakai tulisan. Nah, setelah dibuat ceritanya pakai tulisan, kemudian baru dibikin gambarnya sebanyak 2 halaman gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pas diseleksi, pas diperiksa oleh kakak-kakak redaksi, itu nanti kalau ada yang nggak mengerti bisa lihat di teks ceritanya yang poin 2 itu gitu. Nah, nanti di belakang komik Next G itu ada formulir. Nah, komik Next ini bisa didapatkan di toko buku, Gramedia dan sebagainya, atau bisa juga didapatkan online. Cari aja di Google, banyak di Shopee dan sebagainya. Nanti di belakang itu ada formulir. Nah, formulir ini akan berisi data-data pertanyaan mengenai nama, alamat, nama orang tua, termasuk tanda tangan orang tua. Nanti itu di-flip, di-hektar, masukkan ke amplop, dan kemudian nanti ceritanya itu dan formulirnya dikirimkan ke kita gitu. Nah, tapi untuk kondisi sekarang kita membuka kesempatan untuk mengirimkan naskahnya itu via email.
tadi ya ada emailnya tertulis di situ ke muffingraphics@gmail.com ya. Itu silakan dikirimkan ke situ gitu. Oke. Bisa dipahami mungkin ya adik-adik semua caranya. Oke. Ya. Kalau misalnya nanti misalnya ada yang usianya kurang dari 8 tahun tapi gambarnya udah bagus, ceritanya udah bagus, itu boleh nggak mengajukan Kang Dudi? Boleh saja diajukan aja dulu, mungkin karena kan kadang kita juga mungkin ada yang di bawah itu tapi kemampuannya ternyata sama kayak umur 8 tahun mungkin ya, Mbak Devi ya gitu ya. Yeah. Bisa aja sih, silakan aja dikirimkan kalau ini nanti mungkin kita bisa pertimbangkan gitu. Oke. Jadi nanti kalau dari peserta yang di sini yang udah punya karyanya atau nanti kita bareng-bareng di sini bikin karya, bisa langsung di email aja ya Kang ya ke muffingraphics@gmail.com. Nanti kalau khusus peserta di sini cantumkan keterangan kalau ini adalah peserta event sharing Kreativa ya Kang ya. Ya, peserta event sharing Kreativa episode 8 gitu. Oke, iya. Oke, mungkin udah jelas ya. Ya. Ada lagi Kang yang akan disampaikan? Satu lagi tuh yang tadi kan versi cetak. Nah, itu yang versi ini yang versi komik Nexi online. Nah, kalau yang Nexi online itu mirip, cuma buat ceritanya itu sebanyak 1 paragraf. Terus nanti bisa disertai komik 4 panel, temanya bebas. Terus kemudian yaitu beri keterangan nama lengkap, judul komik dan sebagainya. Dan kemudian kirimkan ke muffin.graphic@gmail.com. Sama itu peserta event sharing Kreativa. Nah, kalau yang Nexi online ini akan ditampilkannya di Instagramnya Muffin Graphic dan di website khusus komik Nexi online yaitu comic.muffingraphics.com. Mungkin bisa di next ininya Teh Devi ada slide satu lagi kalau nggak salah. Slide-nya yang mana ya? Atau cuma segitu ya? Iya, udah cuma. Oke. Ini sih, Kang. Ya. Oke. Itu nanti tinggal kalau contoh dari komik Nexi online tinggal dicek aja di Instagramnya Muffin Graphic ya. Instagramnya bisa Muffin Graphic itu Muffin Graphic Official. Ya. Oke, iya. Ya, siap. Gitu aja sih sebenarnya. Teh Devi dari kita. Terima kasih Kang Dudi. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi untuk peserta di sini punya kesempatan ya untuk bisa ikut seleksi bersama peserta lain untuk diseleksi sama Muffin Graphic. Ya, sekarang kita kayaknya udah nggak sabar nih, nggak sabar. Kita akan segera ngobrol panjang lebar nih sama Kak Rendra dan Kak Citra ya. Sebelumnya saya perkenalan dulu nih profilnya Kak Rendra dulu nih. Kak Rendra nih. Nih, Kak Rendra. Mana nih? Sebentar. Profil Kak Rendra. Nih, namanya Kak Rendra Ridwan. Kak Rendra Ridwan ini udah sahabatnya Familia Kreativa deh, pokoknya ya. Sahabatnya Familia Kreativa, banyak gambar-gambar dari Familia Kreativa juga ikut nimbrung. Gambarnya Kak Rendra nimbrung di Familia Kreativa. Lulusan Magister Desain FSRD ITB, kemudian ilustrator dan komikus dari buku anak, seri komik anak muslim, seri kisah teladan, kisah hewan dalam Al-Quran, komik aksi Didi Tikus, komik Meng, nih komik andalan ya, komik favoritnya Sinai. Kemudian tim dari serial komik Ghost School Day dan komik Next G. Oke. Kemudian satu lagi profilnya ada Kak Citra. Nih, Kak Citra ini mantan pacarnya Kak Rendra, alias istrinya. Kak Citra juga ini nulis bukunya banyak sekali, lulusan Magister Ilmu Komunikasi di Unpad,
Halo Kak, kita se-alma mater ya. Kemudian penulis buku My Little Pony, Shopkin, Kisah Hewan dalam Al-Quran, Apa Itu Ayah, serial komik Princess Academy, Ghost School Day, kita dan Negeri Ajaib, dan apa nih? Ya ini, animasi Ghost School Day nggak kelihatan. Oke. Nah itu aja profil dari Kak Citra sama Kak Rendra. Kita sapa dulu ya. Mana nih Kak Citra, Kak Rendra, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih puasa ya Kak ya? Insya Allah. Oke silakan Kak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Siapa dulu nih? Mau Kak Citra dulu, mau Kak Rendra dulu? Bebas. Assalamualaikum adik-adik. Suaranya kurang kedengaran Kak. Suaranya kurang kedengaran. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Wah, udah mulai siap dia. Siapa yang udah pernah nulis cerita? Ngacung. Banyak ya, semuanya udah pada nulis cerita. Halo. Oke, Adik. Cerita itu apa ya? Jadi, sebentar ya, kita set. Oke. Dari luar aja. Oke, kedengeran ya kalau segini ya. Dari mana ya sebenarnya? Jadi kita mulai dengan cerita dulu nih ya Kak Rendra. Ini. Jadi yang namanya cerita, cerita itu apa Kak? Cerita itu sebenarnya ada di mana-mana. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, itu adalah sumber cerita. Gitu. Jadi biasanya nggak cuman adik-adik nih, kakak juga sama Kak Rendra, biasanya kesulitan nih, cari ide cerita itu dari mana sih? Tuh ya. Kalau ide cerita, sebenarnya bisa kita dapatkan dari mana aja. Jadi nggak harus yang harus nongkrong dulu nih di pinggir sawah misalnya. Atau, aduh aku harus ke kamar merenung. Ke kamar merenung dulu nih. Gitu. Harus ngelamun kira-kira 2-3 jam untuk mendapatkan ide. Ayo ide, inspirasi, datanglah. Ya enggak, sebenarnya enggak sesulit itu ya untuk mendapatkan cerita. Tapi bagaimana kita bisa melihat dengan peka apa yang terjadi di sekitar kita dengan misalkan kejadian di dapur. Aduh, aku disuruh masak nih sama ibu, bentar lagi mau buka, gitu kan. Tapi akunya capek, aku lemas. Nah, itu bisa jadi modal awal kalian untuk membuat cerita. Itu kan sebuah ide. Bisa, iya ya, gimana kalau bikin ceritanya dengan aku malas masak, nah gitu. Nah, itu bisa kita olah, ditulis. Oh iya, kata kunci pertama ide ceritanya adalah malas masak. Nah, dengan kata kunci begitu, ada ide cerita yang 1 atau 2 kata, itu bisa kita olah ya Kak Rendra ya. Iya, bisa kita olah. Nah, dari ide cerita itu, sebenarnya ada lagi tahapan-tahapan lain yang bisa dilakukan. Yang kedua, kalau kita udah dapat ide cerita, kita bisa pakai premis dulu. Nah, premis itu apa ya Kak Rendra ya? Boleh. Bunda Devi, nih slide yang selanjutnya nih, premis.
Jadi kalau premis ini membantu kita untuk bisa melebarkan lagi atau memperluas lagi cerita yang udah kita buat. Nah, misalkan tadi kita udah dapet ide ceritanya males masak. Nah, kita dari males masak itu kita buat nih premisnya. Premis itu adalah ini dia. Ada tokoh, ada tujuan, kemudian ada hambatan, lalu ada solusinya. Nah, semuanya kan kalau cerita itu ada tokohnya ya. Mau itu manusia, atau itu hewan, seperti komik Meng yang dibuat sama Karendra. Itu hewan semua ya, Kak? Iya, Iya, kucing dan anjing. kucing dan anjing. Tokoh yang lainnya ada apa lagi, Kak? Ada monster. Oh, ada monster. Nah, monster, kucing, anjing, terus ada manusia juga ya, Mia ya? Ada Mia. Itu masuk ke dalam tokoh. Nah, kemudian dari yang tadi ide cerita malas masak. Tokohnya misalkan seorang anak SD gitu ya, Karendra. Masak. Dia dia pengen masak, pengen jadi nih makanannya, tapi hambatannya adalah dia malas gitu. Jadi ada tokoh anak tadi, kemudian ada tujuannya, dia pengen makanannya langsung jadi nih tanpa masak. Tapi hambatannya dia malas. Nah, kira-kira solusinya apa ya? Nah, itu yang harus dipikirkan. Ini salah satu contoh gambar komiknya ya, Kak ya? Iya. Ini yang dibuat oleh Karendra. Kalau ini judulnya apa, Kak? Kalau ini kejutan di tengah corona katanya. Nah, Judulnya gitu. Jadi, diceritakin aja nih isinya. boleh. Nah, jadi kalau ini ceritanya adalah sang adik ingin punya komik baru. Dia ingin beli komik baru, tapi karena sekarang toko bukunya tutup, jadi nggak bisa beli toko keluar beli bukunya. Akhirnya dia sedih. Tapi di sini ceritanya ibunya kasih tahu ke kakaknya, "Nu beli komiknya online," gitu. Jadi saat ulang tahun dikasih hadiah berupa buku yang dia inginkan. Gitu. Jadi masuk ya ke premisnya itu ya, Kak ya. Jadi dengan kita membuat premis, tadi ada tokoh, ada tujuan, ada hambatan, dan ada solusinya, itu membantu kita semua untuk bisa membuat cerita secara utuh. Gitu ya, Kak Iya, ya. betul. Oke, nah selanjutnya, apa ya tadi tuh? Iya. Selanjutnya adalah alur cerita. Nah, kadang kita sulit nih, udah dapat ide cerita, bagus nih ide ceritanya. Terus kita udah buat premisnya, kayaknya bakal keren nih Kak premisnya. Tapi kita bingung, alurnya gimana ya Kak ya? Kalau dalam cerita itu kan alurnya ada 3 ya? Bisa alurnya maju, bisa alurnya mundur, atau alurnya maju mundur. Tapi bukan maju mundur cantik ya. Jadi kalau alur maju itu, misalkan kejadiannya ceritanya hari ini, kemudian berlanjut besok, atau mulai dari pagi ceritanya, ayo masak nih, kita kan nanti misalkan kita mau bikin kue ulang tahun nih, masak ya, bikin kuenya ya nanti ya. Tapi dianya malas. Jadi kejadiannya dari pagi sampai siang, sampai sore misalkan. Nah, itu kan maju ceritanya. Tapi kalau yang mundur, misalkan kayak cerita di Next G Online kemarin kayak yang salah duga ya, apa ya, masker itu loh. Yang dia lagi jalan pulang, kok dia diketawain, kenapa ya? Padahal kan aku udah pakai masker, kok tapi masih diketawain juga. Ternyata begitu dilihat, dia sebelum berangkat keluar rumah, dia pakai bukan masker untuk menutup mulut, Kak, tapi masker wajah, masker kecantikan gitu ya. Nah, di sini contohnya mungkin yang alurnya maju. Jadi di satu tempat, di sini ada tokohnya namanya Dance dan Tole. Nah, Dance dan Tole sedang berjalan, maju, dia sedang jalan-jalan, kemudian dia haus. Maju lagi, dia makin jalan, makin jauh lagi, makin haus lagi. Terus dia melihat ada botol minuman. Oh, ini ada yang jual minuman. Akhirnya hausnya bisa hilang. Tapi ternyata itu yang jual bensin. Disangkanya minuman. Nah, ini alurnya maju. Dari misalnya pagi, dia berangkat ke siang, makin jauh, makin lama, makin haus, dan akhirnya diakhiri dengan dia ketemu tukang bensin yang disangka sebagai tukang minuman. Seperti itu. Gitu. Itu ya untuk alur cerita ya. Jadi adik-adik nanti bisa pilih nih, mau alur maju atau alur mundur. Kalau alur mundur tuh gampangnya mengenang ya Kak ya. Iya, mengingat.
mengingat yang kemarin atau mengenang. Kalau alur maju dan mundur itu kombinasi keduanya. Jadi bisa maju, bisa mundur gitu. Nah, selanjutnya poin penting dalam cerita. Gimana sih Kak kalau kita mau bikin cerita terus bikin poin-poin pentingnya dalam cerita? Poin-poin pentingnya dalam cerita, yang penting adalah yang tadi, sebetulnya kita bisa lihat yang tadi ada tokohnya, kemudian tokohnya itu apa nanti dia, poin pentingnya apa, dia intinya apakah nanti bisa mendapatkan mainannya misalnya, kalau ingin mainan, dia bisa mendapatkan makanannya, dan lain-lain sebagainya. Ada contoh yang lain Kak Citra? Ada, tapi kita harus tunggu dulu Tante Devi nih soalnya. Oke, mana dia? Belum. Contoh lainnya mungkin Bunda Devi bisa up lagi ya komik strip yang lain ya. Ada nih, kebantu. Nah, tuh sedang dibagikan. Ada komik apa kira-kira? Poin penting ya. Jadi kalau poin penting itu bisa, nah ini komik Meng ya. Kalau dari siapa nih, Meng, Mia, bisa tolong antar aku nggak? Kata Mia, minta tolong ke Meng ya. Oh oke. Cepat Meng, ada apa Mia? Ada monster. Enggak, aku mau beli telur aja 1 kilo. Gitu. Poin pentingnya itu yang di situ gimana tuh Kak? Nah, di sini poin pentingnya itu adalah ternyata Mianya cuma ingin beli telur di situ. Jadi intinya itu poin pentingnya dia pengen beli telur, kemudian diminta antar oleh Meng gitu. Tuh, Mengnya agak kesel dikiranya ada monster nih, mau berburu monster gitu, ada mau kabur dari monster gitu ya. Gitu. Nah, itu ya. Kemudian nih berkaitan sama komik-komik yang tadi Kak Citra dan Kak Rendra bagikan, ada komik strip, kemudian juga dari Kak Dudi, nanti buat adik-adik yang sekarang ikut kelas siang ini, boleh juga nih kalau ada ide langsung bikin ceritanya, atau udah bisa langsung nih pengen bikin gambar komiknya, boleh. Nanti kita nanti kasih ke itu ya, tim redaksi Muffin Graphics untuk ikut diseleksi langsung. Nanti kalau yang terpilih, itu komik adik-adik bisa dibuatkan gambarnya sama kakak-kakak komikus, terus diterbitkan di Instagramnya Muffin Graphics. Oke, kita coba bikin ya cerita komik strip. Jadi kalau cerita komik strip itu panjangnya berapa halaman sih Kak? Perlu 10 halaman nggak sih untuk bikin komik strip? Oh nggak, tenang aja. Karena komik strip itu cukup singkat. Ini cuma segini aja naskah komik strip yang kakak buat untuk komik strip Go School Day. Ini ceritanya Karin minta Dance untuk difoto. Dance, foto ya, katanya gitu. Difoto nih, Karin lagi ngari. Oke, Dance bergaya. Lalu Karin melihat handphonenya. Oh ya ampun Dance, ganteng banget, kata Karin. Hohoho, tentu saja aku ganteng. Kalian beruntung punya teman seganteng aku. Aku Dance dengan bangga. Mana coba lihat foto orang ganteng. Dance meminta Karin untuk melihatkan handphonenya. Lalu Karin menunjukkan hasil fotonya. Lihat nih Dance, ganteng kan kalau gini. Ternyata foto yang udah diambil Karin tadi itu sudah pakai filter gitu ya Karin. Jadi sudah bukan asli wajah Dance lagi. Ya Karin, ini sih penipuan, kata Dance. Gantengan aku loh, kata Dance begitu. Ini untuk naskah cerita komik stripnya. Jadi hasil gambarnya nanti seperti apa? Mungkin nanti Bunda Devi juga bisa ikut share ya, ada yang judul komik stripnya itu Ganteng. Itu ceritanya sependek itu aja, nanti ini jadi ya, ini yang jadi gambarnya itu seperti ini ya adik-adik, gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang, ya cukup 3-4 paragraf juga bisa, gitu. Yang penting semuanya dapat gitu ya Kak ya. Itu inti ceritanya dapat, poin ceritanya. Gitu. Itu panjang cerita yang tadi udah, ini udah cerita anak. Atau mau sampai sini ada mau diskusi dulu kali ya Bunda Devi ya? Oke, boleh. Boleh ya buat adik-adik yang mau langsung tanya Kak Citra, boleh ini ya, boleh ketik dulu aja, angkat tangan ya, nanti sama kita. Di sini ada raise hand,
Nanti di-unmute sama kakak ya. Boleh siapa? Silakan. Atau lanjut aja ya, Kak? Lanjut aja kali ya. Lanjut ya. Oke. Belum nih. Oke, setelah ini kita coba bikin untuk cerita anak. Biasanya kalau untuk cerita anak itu perlu yang kompleks nggak? Atau perlu konfliknya banyak nggak? Atau justru harus sederhana? Sebenarnya kalau untuk cerita anak, ini berdasarkan pengalaman kakak, kemudian juga adik-adik yang menulis ceritanya langsung, nggak perlu sesulit itu. Kalian buat yang kalian suka, gitu ya kak ya. Kalian buat yang kalian suka, kalian bikin yang kalian mau baca, gitu. Dan nggak usah jauh-jauh. Jadi lihat apa yang terjadi di sekitar kalian aja, gitu. Ceritanya seperti itu. Dan lebih natural jadinya karena kakak atau orang tua dan teman-teman kalian yang baca juga jadi merasa, oh iya gini, iya aku juga ikut ngerasa ini kayak gini gitu. Jadi nggak jauh-jauh, nggak mengawang-awang, tetap berada di dunia kalian sendiri gitu. Jadi cerita yang sederhana, yang misalkan aku ingin pergi ke negeri pelangi, misalkan. Nah itu kan boleh gitu. Jadi semenarik mungkin, sesuka kalian yang menurut kalian seru dan asik gitu. Itu untuk cerita anak. Selanjutnya, kalau bikin cerita biasanya adik-adik bikin ceritanya dulu atau judulnya dulu? Ceritanya Ayo, dulu. bikin ceritanya dulu. Cerita. Cerita ya. Bikin judul susah nggak? Enggak. Susah. Susah. Iya. Iya, bikin judul susah banget ya, kakak juga susah. Ya, masalah mau bikin cerita dulu, mau bikin judulnya dulu, itu lakukan yang kalian nyaman gitu. Jadi jangan terpaku sama, oh harus ceritanya dulu, baru judulnya. Atau harus judulnya dulu, baru ceritanya. Enggak, itu enggak ada aturan kaku seperti itu. Kalian kerjakan aja yang kalian suka. Kalau kalian udah dapat idenya, aku udah punya judulnya. Nah, oke, tulis judulnya. Kayaknya judulnya nggak cocok nih Kak buat ceritanya. Boleh diganti nggak? Boleh. Boleh. Tentu saja boleh. Kalian jadi penulisnya, kalian yang punya kuasa untuk menuliskan cerita dan juga judulnya. Gitu. Nah, misalnya gini contohnya Kak. Adik-adik udah punya cerita nih. Misalnya mau buat, pengalaman di sekolah hari ini, aku misalnya terlambat ke sekolah, terus buat ceritanya. Udah selesai, baru nentuin judulnya misalnya terlambat ke sekolah. Gitu, misalnya gitu. Atau bisa juga terbalik, kalau misalnya tiba-tiba adik-adik kebayang, aku kepikiran bebek super misalnya. Oh, bebek super gitu. Ceritanya apa ya nggak tahu, pokoknya kalau misalnya ada superhero bebek super kayaknya seru deh gitu. Nah, dari judul itu bebek super, nah adik-adik baru kepikiran ceritanya kalau bebek super gimana ya? Kekuatannya apa ya? Bisa terbang atau bisa makan banyak? Oh, itu bukan kekuatan super ya. Bisa terbang, bisa kebal peluru, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Pikirin dulu judulnya, bebek super. Bebek super nanti ceritanya seperti apa, nanti setelah adik-adik buat, baru tahu. Itu bisa juga seperti itu. Gitu, Kak Citra. Ya, gitu. Jadi adik-adik juga pasti suka, udah banyak tuh stok cerita dan gambarnya, Kak. Jadi pasti udah ada yang dibikin judulnya, bikin ceritanya. Tapi kadang-kadang kalau udah bikin cerita, ini mau bikin cerita lucu, terus pas dibaca jadi nggak lucu, Kak. Itu gimana? Ini Kak Rendra nih jagonya bikin komik lucu. Kalau baca komik Bang pasti ketawa-ketawa. Pengen buat komiknya yang buat lucu, tapi nggak lucu. Iya. Susah ya memang buat Jadi yang pasti kalau kita buat komik, minimal kita suka sama yang kita buat gitu. Nanti kalau orang lain suka ya itu bonus gitu. Misalnya sekarang ya udah buat aja dulu yang teman-teman, yang adik-adik suka. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang suka, yang menganggap itu lucu, ya bagus. Berarti ada juga yang menyukai. Tapi kalau misalnya enggak, kalau kita ngerasa itu lucu, apa-apa buat aja terus gitu. Karena kan kita yang punya cerita ya, kita buat, kita latihan terus sampai nanti buat
banyak komiknya. Seperti itu, Kak Citra. Gitu ya. Ternyata itu ya tips cara membuat komik lucu. Buat aja terus sampai lucu. Tapi kalau biasanya kan kita pengen nih upload ke Instagram Hmm. atau pamer nih ke teman-teman, bikin ceritanya dikumpulin. Terus kalau teman-temannya respon bagus, suka kan kita seneng. Iya, Tapi semangat, kalau teman-temannya nggak respon, ini jelek ya, apa nih ceritanya nggak lucu, kan jadi nggak semangat Kak. Itu gimana tipsnya Kak? Tipsnya adalah buat aja dulu, gitu. Buat aja dulu dan buat aja terus, gitu. Soalnya juga gimana ya? Kita nggak mungkin langsung buat cerita langsung semua suka, langsung lucu semua, gitu. Udah kita latihan aja terus sampai istilahnya kita pun jadi lebih suka dan banyak juga yang suka, gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas soal cerita atau judul, kemudian tentang cara membuat komik yang lucu itu kayak gimana gitu ya. Nah, kalau komik lucu itu sebenarnya intinya itu kan setiap nggak cuma komik ya, cerita lucu, kemudian kalau kita stand up comedy gitu ya, mau ngelawak gitu atau Sri Mulat gitu, itu kan ada sesuatu yang bikin lucu gitu ya. Selalu apa namanya tuh ya, punchline gitu. Kalau bahasa kerennya itu punchline. Pengertian punchline itu sebenarnya apa, Kak? Jadi kalau misalnya kalau teman-teman baca komik ternyata pasti baca itu lucu, itu biasanya kalau adik-adik lihat itu pasti baca lucunya itu di akhir. Jadi misalnya di komiknya ada 4 kotak, pas baca pasti yang lucunya itu di kotak ketiga atau kotak keempat gitu di situ. Nah, punchline atau istilahnya inti dari ceritanya itu biasanya ditaruh di ujung. Itu adalah inti cerita yang mengejutkan atau bertentangan atau beda dari yang ada di kotak 1 dan 2 gitu. Misalnya ada nanti di salah satu, Kakak gambarkan aja. Misalnya contohnya kita lagi pagi-pagi kemudian lihat ada kue di atas meja, oh kuenya enak gitu. Terus kita makan. Setelah kita makan, ternyata ibunya ngelihat, loh kok makan, kan sekarang lagi puasa gitu. Nah, itu di kotak ketiga itu yang punchline-nya gitu, yang inti dari ceritanya bisa jadi bertentangan kayak tadi, misalnya udah enak makan, ternyata dikasih tahu lagi puasa kayak gitu. Nah, itu bisa jadi intinya seperti itu. Gitu ya. Jadi enggak. Jadi, wah ini jadi tampilan komputer gitu. Itu untuk cerita yang mana tadi? Punchline ya Kak ya, untuk yang cerita punchline. Tapi kalau untuk membuat cerita, sebenarnya Kakak udah ngumpulin juga nih, ada ada satu formula yang bisa diikuti dalam membuat cerita. Ini karena pengalaman Kakak menjadi jurnalis dulu nih Kak. Jadi kalau membuat berita, kayaknya bisa deh digunakan untuk membuat cerita juga. Ada namanya formulanya itu 5W plus 1H. Gitu. Jadi kalau adik-adik mau bikin cerita, boleh tuh diikutin. Pakai rumus itu tuh Kak. Pakai 5W 1H. Apa aja sih 5W 1H itu? Ada who siapa. Siapa itu bisa membantu kita untuk menentukan tokoh dan karakternya, Kak. Kemudian what, apa nih kejadiannya? What itu apa ya? Itu apa? Berarti udah 2W ya. Kemudian ada when, kapan kejadiannya? Itu juga bisa kalian pakai untuk membantu menulis cerita. Lalu W yang keempat berarti where. Where itu di mana? Gimana ya kejadiannya Kak? Apakah di negeri ajaib seperti Pita gitu ya? Atau seperti Ghost School Day di negeri Javania? Gitu. Atau di Meng di mana Meng? Meng di Indonesia. Meng di Indonesia misalkan gitu ya. Nah, itu where tempat. Kemudian W selanjutnya itu why. Why ini mengapa kejadian itu bisa terjadi. Jadi bisa kalian W pertama. Who. What. What. Oke.
Ada when. When. Terus? Where. Ini ya? Ya. Why. Udah 5 belum? Udah. Ya. Udah. Ya, Nah. ya. Nah, yang satu lagi H. H itu how. Bagaimana? Ini untuk penyelesaian konfliknya. Jadi kalau ada konflik, solusinya apa ya? Nah, itu bisa kalian pakai dengan how tadi. Ini panduan yang kakak buat sendiri aja untuk bisa membantu menulis cerita selama ini tuh kayak gini gitu. Jadi bisa, oh iya, kita nanti bisa tulis sih, karakternya siapa aja ya gitu, apa aja ya kejadiannya ya. Tapi kadang-kadang kita suka bingung ya, menentukan ceritanya dulu atau tokoh ceritanya dulu. Kalau Kak Renter biasanya ngapain dulu? Hanya dulu ya, bingung, beda. Bisa ceritanya dulu, bisa orangnya dulu, bisa judulnya juga, sama kayak tadi. Jadi bisa dari manapun. Jadi nggak usah dulu harus, aku belum dapat tokohnya nih, nggak apa-apa, buat aja dulu ceritanya. Nanti tokohnya nyusul. Atau terbalik, udah ada tokohnya dulu, terus belum ada dunianya nih, belum ada teman-temannya nih, baru dibuat belakangan juga bisa. Gitu. Jadi bisa dari mana aja. Gitu. Dan membuat tokoh itu nggak harus selalu dalam bentuk gambar ya. Jadi, Kak, aku nggak bisa gambar nih Kak. Aku nggak bisa nih bikin karakternya, gitu ya, desain karakter misalkan. Apa-apa, kalian bisa menulis deskripsi tokoh-tokohnya dulu. Misalkan, aku nanti tokohnya mau kasih namanya Cheryl. Cheryl orangnya cantik, berambut panjang, dia tinggi, kemudian dia rajin. Lalu ada tokoh yang lain, misalkan Mince. Mince misalkan orangnya cerewet, kecil, terus agak buntet, misalkan gitu. Dia senang sekali makan coklat. Nah, dengan menuliskan deskripsi yang seperti itu, kalian sudah membangun tokoh dan karakter-karakter fiksi kalian yang nantinya bisa masuk ke dalam cerita ya Kak ya. Itu bakal lebih matang lagi nanti kalau menulis cerita. Kalau sampai sini, kita buka dulu deh pertanyaan-pertanyaannya Bunda Devi. Khawatirnya nanti enak lagi dengerin kami berdua ngobrol. Ya boleh, silakan adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan langsung sebelum nanti masuk ke Karendra ya, yang komik. Gimana sih bikin komik? Gambar-gambarnya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Sebut nama sama domisilinya di mana. Kayaknya lagi pada sibuk menggambar nih Kak. Saya Najla dari Jakarta mau tanya. Najla. Boleh nggak sih kalau bikin komik tapi gambarnya ngeprint? Boleh nggak sih bikin gambar komik tapi gambarnya ngeprint? Bikin komik tapi gambarnya ngeprint. Iya. Gimana coba? Jadi kalau komik kan sebetulnya cerita bergambar. Jadi kalau misalnya adik-adik udah punya ceritanya, itu udah setengah gambarnya gitu. Bahkan sekarang tuh kalau adik-adik lihat suka ada yang lucu-lucu gambarnya apa, meme misalnya gitu ya. Komik meme itu biasanya pakai gambar yang udah ada, tapi dia ganti teksnya, itu juga bisa gitu. Jadi misalnya kita udah ada nih gambarnya di print, gambar apa, terus kita kepikiran ceritanya ini lucu nih kalau misalnya ngeprint gambar Paw Patrol misalnya. Ada yang suka Paw Patrol? Atau My Little Pony misalnya ya kalau ini. Kalau kecil Paw Patrol. Kalau misalnya gambarnya My Little Pony, udah ada gambarnya, terus adik-adik kepikiran, oh gimana kalau tokoh yang ini bilang, halo apa kabar, kemudian ditulis gitu. Itu bisa, masih boleh kok. Gitu. Jadi nggak jadi hambatan ya walaupun nggak bisa gambar ya, ataupun cuma ngeprint gitu ya. Iya. Okay. Boleh. Tapi mungkin kalau misalnya naskahnya mau dikirim ke Muffin Graphic, nah adik-adik harus buat sendiri gambarnya. Iya. Gitu. Nah, terus juga jangan takut kalau misalnya mau ngirim ke Muffin Graphic, aku gambarnya masih jelek, nggak bagus, gitu. Misalnya aku nggak berani gambar, nggak apa-apa. Soalnya yang dilihat itu adalah ceritanya. Kalau ke Muffin Graphic, gambarnya kan juga yang penting ceritanya. Kalau gambarnya kan nanti juga beda-beda tiap orang, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Tenang, nanti soalnya kalau gambar-gambarnya itu digambar lagi, dibikin bagus lagi sama kakak-kakak komikusnya. Jadi makin keren nanti.
Mungkin ini ada satu contoh ya yang tadi dikirim nih dari Mariam nih, coba. Nah, seperti ini ya Kak. Kok nggak bisa ya? Bentar. Tadi Mariam kirim salah satu aja ya ini. Mungkin seperti ini ya Kak ya. Oh, nggak bisa, nggak bisa share. Oh. Bentar. Waduh. Nggak bisa share. Sebentar. Mana ya? Mariam dari mana nih Bunda? Udah ngirim ya? Bikin sendiri cepat dia. Nggak bisa share nih Kak, bentar ya. Ya udah Kak, ada pertanyaan lagi mungkin yang lain, silakan. Dulu ini kita yang sebelum ngirim. Oh ya, coba ya? kami cari juga ya. Ini ada kiriman gambar dari teman-teman juga nih yang kirim ke Mavin Graphics. Gambarnya juga di mana? Pertanyaan apa mau bahas itu aja? Oh, atau kita ini aja ya. Bahas pertanyaan yang kemarin udah masuk juga ya. Oh, nih langkah awal dalam pembuatan komik itu apa sih, Kak Rendra? Ini langkah awal. Oh. Langkah awal dalam pembuatan komik itu apa saja? Nah, ada dua. Ada yang di kepala dan ada yang di tangan. Gitu. Jadi yang di kepala itu adalah ada idenya, ada misalnya ceritanya, ada nanti orang yang ngomong apa, itu yang di kepala. Terus yang di tangan itu alat-alatnya. Nah, alat-alatnya itu ada pensil, bisa spidol, bisa drawing pen, bisa pulpen, bisa apapun. Kertasnya juga macam-macam, bisa buku gambar, bisa kertas biasa, itu juga bisa. Gitu. Nah, langkah awalnya itu udah kita siapin semuanya. Pertama kita siapin dulu ide ceritanya atau gambarnya. Kemudian yang kedua kita siapkan alatnya tadi, kertas paling sedikit atau pensil, spidol seperti itu. Udah dia bisa langsung ngegambar. Itu langkah awalnya. Nanti sisanya adik-adik tinggal buat sendiri deh. Gitu. Itu di forum chat juga ada yang nanya tuh. Ada yang nanya lagi Kak ya. Kak, tokohnya harus orang atau boleh binatang atau makanan? Dari siapa nih? Fadilah Triaulia. Nah, Triaulia. Nah, kalau komik itu bisa macam-macam, bisa tokohnya paling mungkin yang adik-adik sering lihat itu orang ya, misalnya apakah di sekolah, apakah ceritanya fantasi, macam-macam itu paling umum banyak orang. Terus bisa juga binatang. Kalau misalnya yang kakak buat Meng, tapi kalau misalnya suka lihat di TV mungkin ada My Little Pony, itu kuda poni. Kemudian misalnya cerita anak-anak yang lain, SpongeBob misalnya juga. SpongeBob kan binatang laut gitu. Kemudian bisa juga benda, misalnya mobil. Nah, itu kan ada Cars gitu ya kalau kita punya. Robocar Terus Poli. kalau yang cerita anak-anak juga ada Robocar Poli, itu robot dan mobil kayak gitu juga bisa. Jadi nggak harus manusia, bisa juga benda hidup misalnya, atau juga kayak hewan, tumbuhan, orang, atau juga bisa benda-benda juga, gitu, seperti mobil, motor, gitu, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi nggak usah dibatasi ya, gitu, bisa apapun. Bisa apapun. Gitu. Nggak adanya. Lagi nggak ya? Ya udah, coba udah ya. kita baca. Kak, gimana biar bisa percaya diri waktu menggambar? Dari Sabrina Azizah, gitu. Gimana Kak? Kakak yang harus gambar ya. Gimana biar bisa percaya diri? Supaya percaya diri harus sering latihan, harus sering gambar. Jadi gini, gambar itu yang pertama itu adalah kita harus senang gambarnya. Kita gambar apa yang kita ingin, apa yang kita pengen gambar. Nah, kalau kita udah sering gambar itu, kita juga dan menikmati gambar itu, kita akan percaya diri gitu. Jangan mudah kita terlalu lihat pendapat orang. Misalnya belum apa-apa kita udah nanya ke orang. Jangan, kita dulu aja gambar yang banyak. Nanti istilahnya orang lain kita pendapatnya untuk
supaya gambar kita lebih bagus lagi gitu. Jadi supaya percaya diri, gambar yang banyak dan gambar yang disuka ya gitu. Oke. Wah, ini Wah, ada kiriman gambar Mariam ya Bunda Devi ya? Oh, bagus. Suatu hari sampai. ini udah bagus sih Kak ya. Besar. Ini bisa nanti ikut diseleksi, Kak? Ya, Oh iya untuk bisa. gambar ini. Maafin. Bisa nanti Oke. langsung dikirim ke Mavin. Oke, ada satu lagi Kak, ini dari Amar. Amar nih lagi nulis, lagi dengerin Kak Citra, terus jadi satu cerita ini. Wow. Terusan. Cepet juga ya. Wah keren Amar. Tapi sayang Amar nggak bisa lihat, cuma bisa dengerin Kak Citra, terus sambil dengerin langsung coba bikin cerita. Wah. Ini Amar sudah berani ya Kak Rendra ya, Iya, bikin betul. gambarnya langsung pakai pulpen, Spidol ya. pakai spidol. Bagus. Ya, Amar Kak, bagus ini sih. ada pertanyaan dari Malika Safa. Kak, ini nanti suruh bikin komik atau gambar aja? Suruh bikin komik atau gambar aja? Boleh. Gimana? Suruh bikin komik atau gambar aja? Untuk apa nih? Untuk nanti di Mavin. Untuk di Mavin komik aja. Gitu. Kalau misalnya gambarnya bisa juga dilengkapi dengan cerita. Nah, ceritanya ditulis di atasnya. Kalau misalnya ngerasa, aduh aku nggak bisa gambarnya cuma satu aja boleh, tapi tambah nanti ceritanya. Seperti apa? Gitu. Ya, ini komik ceritanya satu paragraf aja ya. Paragraf ya aja. Panjang-panjang gitu Kak. Oke, ini nih ada pertanyaan nih dari yang udah masuk di kemarin. Nah, kalau sudah menulis satu paragraf, tahu-tahu idenya hilang, bagaimana Kak? Ayo. Saya. Ya pasti pernah ya, pas lagi nulis, wah, ini idenya keren nih, ceritanya keren. Terus berhenti. Aduh, bagaimana nih ceritanya hilang, tadi kemana ya, ngapain aja ya. Udah. Kalau misalkan idenya udah hilang, terus nggak bisa dilanjutkan lagi, tinggalkan dulu, bikin lagi cerita yang baru. Besok lagi, coba dibuka cerita yang kemarin menghilang, dibaca dari awal, biasanya udah dapat lagi tuh cerita yang baru lagi gitu. Jadi kalau istilah kakak sih, diboboin aja dulu, gitu. Ditidurin dulu, ditinggalin dulu, gitu. Biar mengendap, biar nanti kita dapat ide-ide yang lebih segar lagi, gitu. Di kolom chat ada deh Kak. Ada? Oke. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan baru lagi. Ini yang tadi. Oke, ini mau jawab lagi pertanyaan. Oke, ada apa lagi nih di sini? Menentukan alur udah tadi. Tadi apa ini yang ada harus Gimana Bunda Devi? Ya ini, kalau bikin komik harus belajar gambar dulu ya. Belajar gambar dulu ya. Oh, ini. Intinya buat komik itu kan cerita ya. Komik itu kan cerita bergambar. Jadi yang penting itu adalah ceritanya. Jadi kalaupun misalnya belajar gambar bisa sambil lalu ya gitu. Soalnya gini, kalau cerita itu pasti ada tiap hari yang kita lewatin, kita misalnya berangkat ke sekolah, lihat apa gitu. Kita sekarang lagi di rumah, bosan, itu udah jadi cerita. Kita ketemu binatang yang aneh itu apa? Ternyata misalnya ada burung gagak, itu juga cerita. Kita kucing peliharaan kita tiba-tiba bawa tikus, itu juga ada cerita. Tiap cerita itu datang tiap hari, ada tiap hari. Sedangkan kalau ngegambar itu prosesnya lama gitu. Kalau misalnya teman-teman suka ngelihat gambar, oh ini gambarnya kok bagus ya, kok aku belum bisa gambar kayak gitu. Itu dibuatnya juga bertahun-tahun sampai orangnya bisa gambar seperti itu. Gitu. Jadi yang penting itu adalah cerita dulu kita harus dapatkan misalnya. Tapi kalau kita belum bisa gambar, udah aja gambarnya orat-orat juga boleh. Gambarnya cuma kalau dulu apa ya namanya stickman misalnya, itu juga boleh. Coba Kak, bikin stickman gimana? Coba nih belajar. Kalian ini apa ya? Menjawab pertanyaan langkah-langkah dasar membuat komik.
Mau Ini sekaligus menjawab langkah-langkah dasar membuat komik. bisa langsung ya sekaligus ya langkah-langkah dasar membuat komik. Coba Nah, gambar bareng ya. kita akan gambar bareng ya. Misalnya hari ini kita akan gambar misalnya untuk kalau komik yang next di online lah ya, yang mudah ya, itu cuma 4 kotak. Misalnya dia nggak banyak-banyak, cuma 4 kotak. Jadi misalnya sudah dibuat dulu nih 4 nih karena layarnya memanjang, kakak akan buat kotaknya memanjang juga deh. 1, 2, 3, 4 misalnya seperti ini. Nah, setelah buat kotaknya, nah kita akan buat ceritanya. Nah, biasanya ceritanya itu nanti bisa juga kita sudah tahu ceritanya seperti apa, bisa jadi kita buat aja dulu. Nanti di tengah jalan kita baru kepikiran ceritanya gitu. Nah, sekarang kita akan buat misalnya ada seorang anak memanggil kucingnya. Misalnya kita buat seperti ini. Nah, ini kakak buatnya orangnya sederhana aja. Nih kalau yang tadi kan, gimana nih kalau belajar gambar dulu atau buat cerita dulu? Nih kakak contohin kalau gambarnya sederhana sekali. Yeay, seperti ini misalnya. Pus, kamu di mana? Nah, kakak belum tahu nih ceritanya kayak apa. Buat aja dulu. Terus cerita kedua, di kotak kedua, saya sedang melihat ke halaman, misalnya. Di pagarnya, misalnya di sini ada rumput di luar, dia ngintip misalnya ke sini, tangannya, jarinya. Nah, gitu. Di luar tidak ada, kayak gitu. Terus dia masuk lagi ke dalam rumah. Sama seperti ini. Dia melihat ke kamar. Di kamar juga tidak ada. Nah, gitu. Ternyata ada deh. Di mana ya? Kira-kira enaknya mana nih kucingnya? Di bawah kasur. Ternyata dia di dalam Kardas. tudung saji meja makan. Nah, saya gitu dia lagi makan di sini. Makan ayam. Gitu. Ya, di dapur. Nah, kayak gitu juga bisa ya. Sederhana kan istilahnya. Kita bisa buat komik tanpa harus kita jago gambar dulu. Jadi langsung aja buat ceritanya ya. Kalau kepikiran apa ya gitu. Nah, tapi biasanya kalau buat komik strip ada pengenalan dan ada juga inti ceritanya gitu. Nah, nanti biasanya di panel 1 dan 2 itu, ini panel 1, panel 2, biasanya ini kotak ya. Biasanya kakak nyebutnya panel. Nah, di 1 dan 2 ini adalah pengenalan. Nah, di pengenalan ini nanti ada kita dikasih tahu siapa tokohnya. Nah, terus di mana. Nah, mungkin bisa ditambahkan nih kalau kurang jelas. Ini di gambar rumah. Ini misalnya jendelanya di atas, lubang anginnya misalnya. Di sini ada jendela. Nah, gitu. Jadi orang tahu, oh,
tokohnya di mana, oh ini di rumah, nah seperti itu. Nah panel kedua, mulai di panel yang kedua, 1 dan 2 ini mulai ada masalahnya. Nah masalahnya itu apa? Dia sedang cari kucing. Nah jadi di sini bisa pengenalan dan masalah itu di 1 dan 2. Nah 3 dan 4 itu bisa jadi nanti inti ceritanya atau kesimpulannya. Atau bisa juga lucunya di sini. Punchline tadi ya? Nah, punchline. Punchline. Nah, gitu. Nah, jadi ini sedang cari kucingnya, di luar tidak ada, di kamar juga tidak ada. Ya, ternyata dia di dapur makan ayam gitu. Kejutannya di situ, kesimpulannya di situ, intinya di situ gitu. Sederhananya seperti itu. Gitu kan. Kakak udah bikin ceritanya dari kemarin ya? Enggak, baru tadi. Baru tadi waktu buat komik. Jadi nggak tahu mau ceritanya seperti apa. Jadi Spontan bisa ini ya, kalau udah terbiasa bisa langsung spontan ya bikin cerita dan Kalau sketsanya ya. Jadi ada tipsnya sebenarnya Bunda Devi. Kalau kita mau kaya akan ide cerita, pertama kan tadi harus melatih kepekaan nih Bunda Devi ya. Harus melatih kepekaan, ngelihat ke sekeliling, terus merasakan apa yang terjadi di sekitar. Tapi inti dari semua itu adalah kita harus banyak baca buku. Soalnya dengan membaca buku itu kita jadi punya banyak stok cerita dari orang lain juga, melatih melatih sense kita untuk menulis cerita gitu Bunda Devi. Jadi bercerita itu menjadi kekuatan kita untuk menjahit ide-ide yang kita punya gitu. Karena sebenarnya cerita itu nggak ada yang berbeda ya Kak Rendra. Semua tuh ceritanya bisa jadi sama. Cerita Kak Citra sama Kak Rendra bisa jadi ada juga cerita yang dibuat sama adik-adik sama. Tapi yang buat berbeda itu adalah cara kita bercerita ya Kak ya. Bagaimana, apakah berceritanya dari sudut pandang, kalau tadi dari sudut pandang kucingnya, misalkan, aduh aku dicari-cari nih, aku harus sembunyi, misalkan gitu. Atau dari sudut pandang si anaknya yang mencari, atau juga orang ketiga yang sedang mendongeng gitu ya, tentang kisah si anak yang sedang mencari kucingnya gitu. Jadi ceritanya bisa jadi sama, tapi bagaimana cara kita berceritanya itu yang berbeda. Dan intinya itu, kita bisa punya banyak stok cerita, kita bisa mulai menulis cerita kalau kita juga sering dan rajin baca buku cerita. Gitu. Itu Bunda Devi. Ada 3 kiriman nih Kak ya, pengen coba dievaluasi, saya share. Sebentar kok susah. Oke. Ini dari Fawas. Nih katanya baru bisa gambar begini aja, belum berupa panel-panel ya. Bagus. Jadi ini tentang belum bisa gambar komik, tapi baru bisa gambar seperti ini tentang persahabatan Wall-E. Bagus. Ini bisa dikembangkan juga ya? Bisa. Kalau belum bisa bikin gambar yang ada panelnya atau komik ya, kita bisa bikin buku cerita bergambar ya. Iya, buku ilustrasi gambar gitu. Iya, buku ilustrasi. Jadi ada gambarnya seperti ini, itu namanya ilustrasi. Nanti dibikin ceritanya 1 kalimat atau 2 kalimat di bawahnya. Jadi Fawaz, ayo tulis lagi ceritanya. Semangat. Oke, terus ada lagi nih Kak dari Abdullah. Abdullah ini ya, Abdullah sama nanti, nah ini Abdullah tentang maling. Nah, coba kita lihat ya. Polisi. Polisi. Oh, malingnya kabur. Woi, jangan kabur lagi. Biarin aja. Oh, capek dia. Ya, lolos lagi. Ya, malingnya belum ketangkep ya. Nah, ini juga contoh yang bagus. Jadi kalau kita buat cerita komik, bisa kan kita buat panjang ya. Bisa 4 halaman, 8 halaman. Tapi kalau komik strip kan pendeknya cuma
cuma 1 halaman. Nah, di sini contoh yang dibuat ini bagus karena dia kalau buat comic strip intinya itu harus sedikit, harus jangan terlalu banyak. Intinya udah aja. Misalnya ini maling dikejar polisi capek, misalnya kayak gitu. Intinya seperti itu. Atau kayak tadi yang contoh yang adik-adik lihat bareng-bareng, mencari kucingnya nggak ada, ternyata dia lagi Di dapur. di dapur curi makanan kayak gitu. Jadi ceritanya juga nggak usah pikir yang repot-repot, yang rumit-rumit, yang susah-susah, yang keseharian mungkin kita bisa lihat gitu, yang ketemu atau mungkin baca di buku atau lihat di film terus kita buat, oh gimana kalau ceritanya nggak seperti yang saya lihat tapi seperti ini kayak gitu, itu juga bisa kayak gitu. Jadi buat ceritanya jangan susah-susah, jangan yang apa ya, yang rumit, yang pusing, yang pendek aja dulu, yang sehari ini dilihat apa nih, yang kemarin-kemarin dilihat apa yang menarik, itu buat cerita gitu. Dan dulu juga Kakak belajarnya, sambil nunggu ada lagi ya, belajar untuk menulis cerita itu dengan meniru dulu ya Kak ya, sama dengan menggambar juga meniru dulu. Wah, ini kiriman siapa nih? Ini dia. Ini dari Nami. Oh, Nami. Tapi halo, ini Nami. kayaknya Nami. Oh, dari Nami, putranya Mom Julie ya? Putranya halo, Mom Nami. Julie. Kayaknya ada 2 Nami di sini. Iya, sama seperti Najla tadi ya, ada 2 ya. Wah. Bagus ceritanya. Ini udah bisa jadi komik Next G cetak ya? Iya. Kalau cerita panjang gini ya. Bagus. Jadi ini bisa buat cetak ya Kak ya? Bisa mungkin berkesempatan seleksi komik cetak ya? Betul, bener Devi. Kemudian ada lagi nih dari Aska, coba ya. Sebentar. Ini Aska. Aska itu dari mana dulu ya? Satunya mana ini Aska? Oh, yang ini. Satu yang ini. Ini Aska pakai komputer ya? Pakai komputer ya Aska ya? Mana di sini Aska? Ini ada 2 cerita nyambung ke sini. Ya ini. Ini tentang Nusa dan Rara ya. Oh ini dia. Nah ini juga usianya 6 tahun ya. Tadi juga Pawas juga masih di bawah 8 tahun juga ya sama Pawas. Wah. Ini mereka bikin ceritanya udah bagus. Jadi mungkin di sini terus ini ada lagi. Dan di sini juga bagus. Oh iya, ini cerita Nusantara. Ada yang buat komiknya pakai kertas langsung, dipakai pensil atau pakai spidol itu bisa. Kemudian digital, ya pakai komputer misalnya. Ini juga seperti ini juga boleh. Atau juga bisa pakai tablet, pakai HP itu juga bisa. Jadi sekarang sangat-sangat mudah ya buat komik, bisa kapanpun, dimanapun juga bisa buat komik. Jadi nggak harus pakai alat ini ya, harus pakai alat itu ya, enggak. Jadi kalau misalnya ada laptop, misalnya mau gambarnya di laptop, di komputer, pakai mouse, boleh, bisa gitu. Pakai, aku mah sukanya gambar di buku gambar, itu juga boleh gitu. Jadi nggak ada aturan harus begini. Kalau untuk buat komik bebas gitu ya. Yang penting ada ceritanya, langsung deh dibuat gitu. Harus pakai pensil tertentu nggak? Oh enggak. Enggak. Khawatirnya harus pakai pensil tertentu. Enggak ya, kayak penting ceritanya ya. Iya, yang penting ceritanya. Kalau jadi penasaran juga nih Kak, sebenarnya komik itu apa sih Kak? Komik itu adalah
Komik, obat batuk. Komik itu adalah Lucu sebetulnya ya. cerita bergambar yang ada panelnya. Panelnya itu bisa jadi apa ya, gambarnya menyatu atau juga misal susah lah ya. Pokoknya intinya itu adalah gampangnya cerita bergambar. Ada ceritanya dalam bentuknya gambar dan itu nanti bersambungan. Jadi kalau misalnya ilustrasi, kalau adik-adik pernah lihat misalnya di buku cerita ada gambarnya satu, di novel ada gambarnya satu, terus teks lagi, tulisan lagi. Setelah berapa halaman ada lagi gambarnya satu, ada tulisan lagi. Itu kan ilustrasi namanya. Jadi itu cuma gambar. Nah, tapi kalau gambarnya itu nyambung satu sama lain, kayak yang tadi udah dicontohin, kayak ini misalnya yang gambar Musa dan Rara buatan Aska, gambar pertama adiknya disuruh tidur. Kemudian adiknya, iya deh tidur supaya cepat sembuh, misalnya gitu. Kemudian besoknya misalnya, oh aku sudah sembuh, gitu. Jadi ada runtutan, ada urutan ceritanya, gitu. Itu komik, sederhananya gitu. Cerita bergambar, yang gambarnya itu berurutan. Gitu. Ini Gitu, Kak. Bunda Devi ada yang nanya lagi ya di orang chatnya. Dari siapa? Sabrina Azizah. Gimana biar kita cepat dapat ide ketika membuat cerita? Gimana tuh, Kak? Kalau mau cepat supaya apa? Kalau mau dikejar ya karena dikejar deadline, gimana ya? Kalau pengalaman kakak sih supaya dapat idenya cepat, kosongkan dulu gelasnya. Jadi kitanya juga harus enjoy, pilih waktu yang menurut kita nyaman untuk berkarya. Misalkan kalau kakak sukanya nulis, baca buku, itu malam pas mulai hening, semuanya udah beres, mau tidur, itu paling cepat biasanya ide-idenya. Atau lagi pagi-pagi, biasanya adik-adik belum mulai aktivitas ke sekolah atau pada subuh. Itu bisa, pokoknya cari waktu seasik adik-adik buat ngerjain, buat apa ya namanya, melamun gitu, buat melamun mikirin cerita ada apa aja ya yang ini. Nah, di saat-saat itulah kalian mulai menulis. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan buku catatan ataupun mau itu di ponsel atau di buku tulis atau di jurnal kalian, diary. Itu di saat kalian punya ide langsung tangkap, tuliskan di buku gitu. Nanti suatu hari kalian bisa eksekusi langsung ke dalam bentuk gambar atau komik ya. Oke, kemudian kita jawab dulu pertanyaan yang kemarin nih, ada yang menarik nih. Mana ya? Coba kita lihat. Nah, ini tadi. Bagaimana Kak cara agar gambarnya konsisten gitu. Nah, supaya gambar konsisten itu adalah sering gambar gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik lagi suka gambar kucing misalnya, supaya gambarnya konsisten, sering gambar kucing, nanti lama-lama kita juga hafal, oh kucing tuh telinganya seperti ini, badannya seperti ini. Kalau berjalan kaki mana dulu yang ke depan, kalau duduk bentuknya kan nggak sama ya sama kita. Kalau kita duduk, kalau kucing badannya, tangannya ke depan, ekornya ke belakang, kayak gitu. Jadi makin sering kita gambar, makin bisa konsisten. Gitu. Oke, ada lagi nih. Nah, di yang atas ada yang menarik, Kak. Ini langkah sudah. Ini sudah. Bagaimana memilih adegan yang harus ditampilkan dalam panel? Bagaimana memilih adegan yang harus ditampilkan dalam panel? Nah, intinya itu adalah harus jelas. Jadi misalnya kita udah punya cerita kayak tadi. Ada anak mencari, kita ambil contoh yang tadi aja ya. Ada anaknya mencari kucingnya kayak gitu. Nah, milih adegannya yang paling menjelaskan bahwa dia tahu dia sedang mencari kucing gitu. Jadi milih adegannya itu adalah supaya dia ketahuan lagi cari kucing gimana nih? Maka dia pergi ke luar rumah gitu. Terus kemudian adegannya kita lihat dia lagi mencari, manggil-manggil tangannya misalnya ke mulutnya, "Meng, pus," gitu. Kemudian dia cari lihat ke kolong, misalnya lihat ke jendela, lihat kemana. Nah itu. Jadi
kita lihat dulu mana yang gambarnya nanti paling jelas orang tahu gitu. Kalau misalnya gini, ceritanya anaknya lagi mau cari kucingnya tadi, tapi kita gambarnya rumahnya dari jauh, kan nggak tahu dia lagi cari kucing gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memilih adegan supaya jelas, buat gambarnya pun pilih adegannya yang menjelaskan ceritanya. Gitu kan Citra. Kayak gitu ya. Gitu Bunda Devi. Ada apa lagi ya? Coba ini ya, share beberapa lagi gambar-gambar. Ada yang nanya, apakah ini udah termasuk komik gitu? Mana. Ini. Nah, ini udah termasuk komik nggak ya? Katanya. Dari Putri. Sebentar, yang mana nih? Ini nih. Oke. Ini sudah termasuk, kalau ini namanya sudah komik belum, Kak? Gitu. Oh, sudah. Udah ya. Sudah. Di Kemudian, sini ada tokohnya, ada pemisah adegannya, gitu, ada balon katanya, itu udah komik banget. Ya, terus ini kalau ini masih cerita bergambar atau udah komik? Masih bentuk cerita bergambar kalau ini? Atau ini udah dinamakan komik ya? Oh, ini juga udah komik. Udah komik karena udah komik ya? Oh, berarti. Cuma mungkin karena menaruh tulisannya di samping gambarnya, jadi seolah-olah kayak buku bergambar ya. Padahal bisa juga ini masuk ke komik. Gitu. Bagus. Oke. Kucing. Nah, terus ada lagi nih Kak. Coba ya ditampilkan. Bisa banyak nggak ya? Coba. Nah, ini udah panjang ya, udah banyak ya. Nih. Ini bisa jadi buku nih nanti. Bisa jadi buku tuh. Wow. Ini karya Malika Apta. Ceritaku saat bulan puasa Ramadan. Kemudian ini Konita. Panjang. Bagus. Ini komik strip ya Kak ya? Iya, ini komik strip. Diary Ramadan. Kalau ini dari Kenzi udah diwarnain nih. 9 tahun. Wow. Kenzi 9 tahun. Wow. Kucing baru. Ini bisa bisa ikut ke yang buku ya? Buku bisa. Buku. Kemudian ini Sabira. Nih Sabira bikin ada 4 kotak ya? 3 ya. Oh. Nah, ini isi kelinci. Sabira. Ini Yahya ini. Yahya masih prasekolah. Baby Superman. Sedang cerita. Wah, sudah bercerita ya Kak ya. Cerita ya. Bagus. Iya. Coba kita ke pertanyaan dulu ini ya Kak ya. Dari Putri, Kak, beda komik strip dengan yang bukan apa ya? Biasanya dari panjang pendeknya gitu. Jadi kan ada komik yang satu buku. Nah, itu bukan komik strip lagi. Oh, bukan ngaji aja ya panjang pendek. Panjang pendek bukan ngaji aja ya. Tapi juga komik ada komik 2 harkat ya, ada komik. Nah, jadi komik jadi gini. Komik strip itu biasanya kan ceritanya dibuka dan ada ujungnya di satu halaman. Gitu. Bisa juga kalau ceritanya udah habis, di satu buku ini jadi komik strip. Jadi komik strip yang dibukukan itu juga ada kan ya. Jadi misalnya
kumpulan komik strip. Jadi misalnya kalau adik-adik punya komik Meng, yang komik Meng yang awal itu semuanya komik strip sebetulnya, tapi dikumpulin jadi satu buku kayak gitu. Itu ada pertanyaan tuh Kak nyambung. Kalau komik strip itu berapa panel tuh maksimalnya Kak? Komik strip itu maksimal ya, wah itu juga susah ya kalau ininya. Selama dia masih cukup pendek, jadi yang paling umum itu 4, 3, bahkan 2 itu masih bisa. Nah, tapi kan nggak tahu kalau sudah lebih dari itu, udah lebih panjang, apakah masih masuk komik strip atau tidak gitu. Tapi yang paling umum itu 3, 4, 2. Gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu kakak juga jarang lihat gitu, dan belum tahu juga batasannya berapa. Ini di forum chat ada Fadilah Triaulia, Kak, kalau bikin komik itu harus bikin ceritanya dulu ya. Soalnya kalau aku nulis suka pegel, tapi kalau langsung gambar aku suka. Sama sih, Kakak juga kalau nulis pegel, jadinya sukanya ngetik deh. Jadi sukanya lebih suka ngetik. Sebenarnya sih kalau komiknya buat langsung kalian yang bikin, langsung gambarnya juga nggak apa-apa ya. Kayak bisa langsung aja gambar. Nanti kan ceritanya itu dituangkan dalam gambar dan dialognya. Gitu. Udah jadi langsung ya kayak. Kecuali kalau Kak Citra kan penulis cerita untuk komik-komik anak. Jadi kakak harus menulis ceritanya panjang, baru nanti cerita dari kakak diberikan kepada tim komikus, baru nanti mereka yang ngolah gambarnya gitu. Itu kan berbeda lagi ceritanya. Tapi kalau kalian sendiri yang bikin komiknya, apa-apa langsung aja gambar gitu. Oke, selanjutnya, Areza, ternyata Areza juga membaca komik Meng ya. Kak, aku punya komik Meng tapi cuma satu aja. Makasih Areza udah baca komiknya. Oke, kemudian selanjutnya Arya Pradana. Kak, bagaimana supaya gambarnya bagus? Nah, ini gambarnya supaya bagus, ya harus latihan gitu. Kayak kita juga dicontohin dong Kak, belajar matematik. Sambil contohin dong Kak. Contohin, misalnya kayak gini. Contoh gambar. Contohin sambil gambar ya. Gambar contoh Kak. Ini. Gambar bagus yang Meng gimana Kak? Gini nih. Screen share. Oke. Jadi kakak sambil cerita sambil gambar ya. Jadi kalau misalnya kayak kita aja, misalnya awal sekolah kan baru bisa tambah-tambah atau kurang-kurang gitu ya. Terus makin kita belajar, kita jadi bisa perkalian. Kita bisa pembagian gitu ya kalau di sekolah atau misalnya di rumah belajar dari yang kita tahunya cuma 1 kali 1 bisa jadi 3 kali 4 ya itu kan dengan latihan ya, dengan belajar gitu. Nah ini juga sama, menggambar juga nggak bisa kita langsung pengen bagus kayak gimana sih Kak gitu. Nah yang gambar-gambar yang teman-teman adik-adik lihat itu juga prosesnya lama buatnya gitu. Yang penting itu adalah kita suka ngegambarnya, kita suka prosesnya, kita suka ceritanya. Nah, itu nanti jadi bekal untuk kita tetap semangat ngegambar gitu. Ini kakak lagi buat komik Meng. Bukan komik Meng ya. Gambar Meng. Ini lagi senyum. Oke, kemudian ini gimana ya? Duduk deh. Nah, seperti ini. Nah, Meng itu kucingnya kucing ajaib. Jadi ekornya bukan panjang, tapi ekornya itu api. Seperti ini. Ini kakinya. Coba lagi. Gitu. Ini adalah Meng. Gitu. Nah, jadi ya kalau adik-adik mau gambar, tinggal gambar aja, latihan aja dulu. Nggak harus bagus gimana ya gitu. Itu soalnya prosesnya berjalan aja gitu. Makin lama menggambar nanti makin bagus gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang di chat? Tadi ada ya kayaknya ya. Coba kita lihat Kak.
Kak, bagaimana? Kak, komik strip itu biasanya cuma di apa? Bisanya di media sosial aja ya? Nah, jadi dulu komik strip itu biasanya adanya di koran. Nah, sekarang kan koran udah jarang ya yang baca koran, yang lihat koran jarang, yang jualan juga mungkin udah sedikit. Nah, zaman dulu komik strip itu biasanya di koran, dia cuma 3-4 kotak. Kemudian nanti misalnya ada koran mingguan, ada koran harian gitu. Ada juga yang berarti terbitnya tiap hari, kalau tiap korannya itu ada, atau juga dia tiap minggu, kalau korannya terbitnya tiap minggu gitu. Nah, dulu cuma ada koran, jadi biasanya munculnya di koran. Kemudian komik-komik itu dikumpulin biasanya jadi satu buku. Nah, itu nanti dijadiin buku, dicetak. Itu komik strip kumpulan jadi buku. Nah, sekarang kan udah ada media sosial ya, udah ada Instagram, udah ada Facebook, udah ada YouTube, udah ada macam-macam. Nah, jadi yang tadinya muncul di koran sekarang mulai geser, pindah ke media sosial gitu. Jadi istilahnya apa ya? Wadahnya yang berubah, tapi isinya sama. Jadi kalau kayak adik-adik punya susu coklat, bisa ditaruh di gelas, bisa ditaruh di mangkok, bisa ditaruh di teko misalnya. Itu isinya kan tetap sama gitu. Nah, ini juga sama. Komik strip itu bisa di koran, bisa di buku tulis, bisa di buku gambar, bisa juga di media sosial. Jadi sama aja. Isinya sama, cuma tadi wadahnya yang beda, tempatnya yang beda gitu. Ya. Lanjut lagi gambar A. Tadi ada yang nanya juga nih Kak di chat. Katanya kalau nulis cerita buku dengan nulis cerita komik sama kan Kak? Pada intinya sebenarnya sama, tapi setelah Kakak terjun langsung nulis cerita untuk komik, ternyata banyak yang berbeda. Kalau untuk nulis cerita buku di sini maksudnya novel mungkin ya, atau cerpen, itu dia lebih panjang dan kita bisa nulis deskripsinya dengan detail sekali, dengan jelas gitu. Tapi kalau untuk komik, naskah ceritanya itu bagaimana ya? Kita bikin ceritanya yang nanti akan diolah lagi oleh tim komikusnya. Jadi dibuatnya seminimalis mungkin kalau pengalaman Kakak. Jadi nggak yang perlu, misalkan gini, kalau untuk nulis cerita di novel gitu ya, atau di cerpen, kita boleh menggambarkan matahari terbenam dengan semburat matahari terlihat di bagian barat, menandakan hari sudah mulai gelap gitu. Nah, itu kalau untuk novel sih sah-sah saja karena kan memanjakan pembacanya juga dengan kalimat diksi yang indah gitu. Tapi kalau untuk komik itu jadi buang-buang kalimat karena yang penting itu adalah komikus butuh keterangan waktu. Oh, sore hari misalkan. Ya udah tulis aja hari sudah sore, udah sesingkat itu gitu. Jadi nggak perlu detail karena yang harus mereka pikirkan itu adalah membuat gambar dan ngejahit ceritanya gitu. Itu sih yang perbedaan yang Kakak rasakan selama ini. Semoga terjawab ya. Oke, ada lagi nih Kak. Kak, boleh nggak sih kalau menggambar kita mencontoh gambar yang ada di buku atau di internet? Atau mungkin bisa diceritakan proses Kak Rendra dulu belajar menggambar seperti apa? Apakah dari mencontoh atau dari menggambar apa yang ada di otak Kak Rendra? Oh iya, belajar sama ya kayak kita belajar apapun juga sama kan ya. Kita kalau misalnya di sekolah, guru nerangin nih cara buat perkalian, kita kan niru ya, dan niru gambar juga sama gitu. Terus misalnya sama juga kayak olahraga, misalnya adik-adik suka olahraga, misalnya bola, cara nendang bola begini, kita tiru, baru kita bisa gitu. Ini juga sama gambar. Pertama pasti kita akan niru. Kita bisa nirunya itu macam-macam. Kita bisa niru langsung. Adik-adik lihat gambar cumi-cumi, pengen gambar cumi-cumi yang ada di kepala, langsung aja digambar cumi-cumi kayak apa. Tanpa ada lihat cara menggambar cumi-cumi gitu. Nggak buka YouTube cari tutorial cara gambar cumi-cumi. Tapi adik-adik lihat langsung dengan niru dari apa yang dilihat, apa yang diingat. Tapi bisa juga kita
udah suka nih sama komik tertentu, suka gambar tertentu, terus kita jadi tiru gambar ini, itu boleh juga gitu. Nah, dengan cara seperti itu nanti belajar. Kakak juga sama, dulu kakak belajar apa ya, komik yang awal Dragon Ball. Kalau kakak zaman dulu Dragon Ball. Ketahuan ya. Ada yang mungkin nggak tahu ya Dragon Ball. Dulu kakak suka aja Dragon Ball, wah ditiru semua gambarnya. Tapi kakak nggak berhenti di situ. Kakak suka komik yang lain, kakak tiru. Ada dulu komik misalnya Donald Duck gitu. Kakak tiru gambar Donald Duck seperti apa. Kakak juga tiru kalau Tom and Jerry kayak apa, kakak tiru Tom and Jerry. Terus kalau gambar orangnya asli yang besar, ini kakak tiru juga. Jadi bukan cuma satu yang kakak tiru, tapi nirunya banyak gitu. Jadi setelah niru banyak, itu belajarnya banyak, bisanya juga banyak gitu. Jadi nggak boleh niru, tapi jangan cuma berhenti saat nirunya. Tiru semua sampai bisa gitu, dipelajari juga gitu. Mungkin kalau untuk awal-awal dia bisa belajar gambar-gambar sederhana seperti yang sudah pernah dibuat sama Familia Kreativa ya, di bukunya Drawing Mama kan itu banyak langkah-langkah kita membuat buah-buahnya seperti apa. Kemudian membuat pinguin itu ada step by step-nya gitu kan. Ayah Yanwar kan sudah pernah bikin ya panduannya di buku Drawing Mama, jadi mungkin jadi juga bisa ikut belajar menirunya dari situ ya. Buat garis yang mana dulu, oh ini kepalanya dulu seperti ini gitu. Mungkin begitu Bunda Devi. Nih, ada pertanyaan lagi, Kak. Satu lagi ya, mungkin sebelum ditutup. Kakak berapa lama belajar bikin komik? Gitu. Kalau diingat-ingat sih sampai sekarang pun belum berhenti ya bikin belajarnya ya. Soalnya komik itu susah ya. Banyak yang harus dipelajari. Jadi sampai sekarang pun kakak masih belum bisa gambar tangan misalnya. Belum bisa gambar orang duduk yang bagus gimana. Jadi sampai sekarang pun kakak masih belajar. Jadi dari kakak mulai belajar gambar, bukan belajar ya, mulai suka gambar mungkin dari 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai sekarang pun masih belajar. Gitu. Bubu dan Iput mana? Bubu dan Iputnya lagi di dapur, lagi masak. Dikit. Bubu di belakang. Oke. Ini gambarannya Kak Rendra ya. Siapa tuh di belakangnya? Gambaran buru-buru. Bubu. Iput di mana ya, Iput? Iput sini deh. Ini ya Iputnya ya. Iput ini berdua adalah teman-temannya Meng. Kalau Meng ekornya api, Iput ekornya petir. Dan fun fact-nya ini adalah Iput dan Bubu itu terinspirasi dari kucing-kucing liar yang yang dekat dengan kami. Gitu. Jadi sempat main ke rumah. Iya, sering main ke rumah. Nah, kalau Bubu ekornya ekor angin. Nah, seperti itu. Sembunyi di belakang. Gitu. Gitu Bunda Devi. Oke ya. Ini apa sih namanya? Nih komiknya ya, komik Meng. Nih, komik Meng. Oh. Bunda Devi punya lengkap ya komiknya. Lengkap. Favorit soalnya dikasih. Ini ya, salah satu kebalik ya. Salah satu komik Meng yang ini jadi giveaway juga ya, giveaway buat hari ini. Jadi ada 5 yang udah dipilih, 5 penanya yang dapat hadiah. 5 penanya dapat hadiah dari Familia Kreativa dan dari Muffin. Gitu. Iya, gimana nih Kak? Udah waktunya udah
mau habis. Iya. Udah gini. Semoga suka Di- ya semuanya. Di grup banyak ini ya, masih banyak yang mengirimkan karya. Nggak apa-apa nanti karya-karya itu kita sampaikan ke Mafin atau misalnya kalau misal mau masih banyak karya-karyanya di rumah yang mau dikumpulkan bisa langsung email ya, email ke Mafin. Kemudian Ya, boleh atau boleh juga Ya, nih lewat- Bunda Devi kalau mau ngobrol-ngobrol sama Kak Citra atau juga Kak Rendra boleh via Instagram aja ya. oh iya via Instagram. Instagramnya Kak Citra apa Kak? @citracokelat. Citra Coklat. Ketik ya Kak. Ya. Citra Coklat sama Rendra. Rendra mana sih Ridwan. ini? Rendra Ridwan. Langsung ya. Oh ini ketik di sini. @Citra Coklat ya. Oh ketik aja. Terus. Yang ini Kak. Tuh, udah Ya, diketik ya di betul. forum chat ya. Rendra Ridwan. Oh iya. Nah, itu dia. Yang pakai titik. Yang titik. Ya. Oh iya betul yang itu Citra Coklat. Nah sekarang nanti ngobrol-ngobrol karena lagi. waktunya juga udah mulai, sebenarnya masih banyak yang nanya ya, tapi nanti sambung aja ya Kak ya lewat Iya, iya. Instagram. Kemudian di grup boleh nanti yang ngirim kita kolektif juga langsung kita coba kirimkan juga ke Mafinnya ya, ke Mafin atau misalnya masih ada lagi karya-karya yang lain bisa langsung email. Kemudian mau ngumumin ini giveaway-nya yang menang adalah ini dia. Siapa? Siapa nih? Buat Baik Mardianti ada nggak ya? Kemudian Fadilah Triaulia, Penny, Sinta, Kalma. Nah, ini yang udah mengajukan pertanyaan. Jadi kita pilih dari giveaway ini dipilih dari yang tanya. Silakan kirimkan alamatnya, nanti kita kirimkan hadiahnya ya dari Mafin dan dari Familia Kreativa. Silakan nanti boleh japri aja ke Bunda Devi ya. Oke, ada lagi nggak Kak? Mungkin sepatah dua kata. Pesan-pesan untuk menyemangati adik-adik untuk terus berkarya, misalnya apa coba? Kalau dari kakak sih semangat terus untuk menulis dan jangan takut sama pendapat orang lain karena kalian itu luar biasa, kalian itu unik, kita semuanya unik dan kita berhak untuk menulis cerita kita masing-masing. Ya, kalau dari kakak, gambar yang kalian suka. Apapun yang kalian suka, mau robot-robotan, mau monster, mau kucing, mau gambar orang, gambar aja dulu yang kalian suka. Gitu. Nanti dari situ nanti kalian akan lebih bagus lagi gambarnya. Gitu. Gitu aja Kak Devi. Terima kasih ya. Terima kasih semua ya. Kita foto bareng dulu nih, foto bareng. Oh iya, Wak. Ya. Oh, iya. Susah nih, agak susah. Ya, kita foto bareng nih, banyak slide-nya. Kalau yang belum wajahnya tolong dinyalain. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Wih, ada yang pakai topi ya. Iya, bentar. Nah, 1, 2, 3. Oke. Nah, ya. Satu lagi ya. Gimana?
Gimana sih? Oke, udah semuanya. Oke, itu aja sharing Kreativa dari Family Kreativa yang mengundang Karendra dan Kak Citra. Terima kasih buat adik-adik semua ya. Tetap semangat semuanya, tetap berkarya. Ditunggu karya-karyanya. Bisa dikirim ke Muffin Grafis. Dan sampai ketemu lagi di sharing Kreativa selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Disuruh nggak, Ken? Buat datang. Ya udah. Oh.